Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran fisika kita bersama Miss Lydia tentang listrik dinamis. Kalau minggu semalam kita sudah belajar tentang listrik statis, yang artinya bahwa arus listrik yang bekerja itu diam dan tidak dapat bergerak. Sedangkan kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis, yang mana arus listriknya dapat mengalir atau dapat bergerak di dalam suatu rangkaian. Oke, nah jadi sebelum masuk ke pembelajaran kita, Miss mau bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian pernah menyalakan lampu di rumah atau pernah menyalakan kipas angin, radio, dan komputer serta alat-alat elektronik lainnya? Kan? Nah, setelah kalian nyalakan, apa yang terjadi pada alat elektronik tersebut? Bagaimana perlengkapan atau alat elektronik tersebut dapat menyala? Oke? Bagaimana bisa terjadi? Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang listrik statis, Miss mau tanya kalian masih ingat atau tidak tentang listrik statis? Coba perhatikan gambar berikut. Ada dua tabung yang dihubungkan dengan pipa penghubung. Jika tabung A katanya berisi air, sedangkan tabung B itu dalam keadaan kosong. Nah, apa yang terjadi? Nah, ternyata yang terjadi adalah air yang ada di tabung A itu akan mengalir menuju tabung B. Oke, ada kata mengalir. Jadi apa sih kaitannya peristiwa air dalam tabung tadi dengan arus listrik di listrik dinamis? Oke, nah hubungannya, kalau tadi air kita katakan dia ada sebagai sumber air, listrik juga seperti itu. Listrik ada karena adanya sumber muatan listrik. Sedangkan air katanya dapat mengalir ke bejana lain jika terhubung, sama seperti listrik. Listrik dapat terjadi, dapat mengalir jika perlengkapan listriknya terhubung, sama seperti alat elektronik tadi. Ketika kalian menekan saklar, maka yang terjadi adalah lampu yang ada di rumah kita hidup. Berarti ketika kita menekan saklar, kita menghubungkan arus listrik tadi dengan lampunya. Makanya lampu tadi dapat menyala karena arus listriknya dapat mengalir. Setelah itu katanya air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Listrik juga seperti itu. Arus listrik itu dapat mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah, sama seperti air. Air katanya sumber air itu dapat habis jika terpakai, sama seperti listrik. Listrik juga muatan listrik dapat habis jika terpakai. Makanya kita sering menemukan slogan gunakanlah listrik secukupnya, atau ketika kita tidur matikan lampu. Seperti itu, hematlah penggunaan listrik karena muatan listrik dapat habis, ya kan? Nah, lanjut katanya kawat penghantar yang mempunyai potensial lebih tinggi disebut sebagai kutub positif. Tadi kan kita sudah mengenal bahwa arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Nah, potensial tinggi itu dimiliki oleh kawat pengantar atau ujung baterai yang kutub positif. Sedangkan katanya kawat penghantar yang mempunyai potensial lebih rendah disebut kutub negatif. Atau ketika kita menggunakan baterai kan ada kita kenal kutub positif dan kutub negatif, ya kan? Nah, baterai yang kutub positif itu dia memiliki potensial yang lebih tinggi. Sedangkan ujung baterai yang bertanda kutub negatif artinya bahwa ujung sebelah baterai tersebut memiliki potensial yang lebih rendah. Oke, coba perhatikan gambarnya. Nah, ada baterai yang dihubungkan dengan sebuah kawat penghantar atau kabel listrik, lalu dihubungkan lagi dengan lampu. Katanya, kalau contohnya kawat penghantar yang potensial lebih tinggi disebut kutub positif. Berarti kutub baterai yang sebelah sini, yang kutub positif ini, dia memiliki potensial listrik yang lebih tinggi. Sedangkan kutub negatif, dia memiliki potensial yang lebih rendah. Otomatis nanti arus listrik kamu itu bakal mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Berarti dari kutub positif ke kutub negatif. Berarti nanti jalannya itu, arusnya itu, dia bakal mengalir dari kutub positif sebelah sini sampai ke lampu, baru mengalir lagi ke kutub negatifnya. Nah, lalu katanya arus listrik adalah aliran muatan listrik. Nah, jadi muatan listrik tadi kan dapat mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, muatan listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif sama seperti arah gerak muatan positif atau proton. Nah, proton juga mengalir dari potensial tinggi ke rendah, dari kutub positif ke kutub negatif, sama seperti arus listrik. Sedangkan elektron itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif, berarti kebalikannya. Berarti arah arus listrik, arah gerak muatan listrik berbanding terbalik dengan arah gerak elektron. Oke, perhatikan gambarnya. Ada sebuah baterai yang memiliki kutub positif dan kutub negatif. Lalu baterai tersebut dihubungkanlah dengan sebuah kabel penghubung dan saklar. Kan? Oke, lalu saklar tadi dihubungkan lagi dengan kabel sampai ke lampu. Setelah itu lampu dihubungkan kembali dengan baterai.
Oke, perhatikan arah gerak yang kuning ini Miss umpamakan sebagai muatan positif atau proton yang arah geraknya sama seperti arus listrik. Oke, nah jadi yang arah kuning ini dia mengalir dari kutub positif semula ke saklar. Ingat, saklar tadi kan belum terhubung dengan kawat kabel penghubungnya, kawat penghantarnya, otomatis listrik tadi, muatan positif atau arus listriknya, dia akan berhenti di kabel sini, karena dia belum terhubung. Saklarnya masih posisi off, tidak terhubung dengan kabelnya. Nah, ketika Miss hubungkan saklarnya tadi, maka arus listrik dapat mengalir sampai ke lampu dan kembali ke baterai kutub negatifnya. Nah, lihat, tadi kan arus listriknya yang berwarna kuning tadi, dia mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif, atau dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Oke, dari kejadian ini kita bisa lihat bahwa arus listrik dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Artinya apa? Ketika saklar tadi berada di atas atau belum dihubungkan, otomatis kan rangkaian kita terbuka, dia terputus karena saklarnya masih off. Makanya arus listriknya tadi tidak dapat mengalir, terhenti. Sedangkan ketika saklarnya dihubungkan, arus listrik kita bisa mengalir sampai ke lampu, kemudian mengalir kembali ke kutub negatif baterai. Oke, di sini ada gambar sebuah rangkaian lampu mati dengan lampu hidup, ya kan? Nah, kalau garis dua yang ini Miss umpamakan menjadi baterai, di mana garis yang lebih panjang itu kutub positif dan garis yang lebih pendek itu kutub negatif baterainya. Berarti kan arus listrik kita mengalir dari kutub positif sampai ke saklar A. Perhatikan, saklar A ini kan tadi arah garisnya itu ke atas, berarti saklarnya dalam keadaan off, tidak terhubung ke kabel yang selanjutnya. Otomatis kan arus listriknya sampai di sini, tidak bisa mengalir sampai ke lampu ini, yang bulat ini adalah lampu. Dia akan berhenti di saklar A, dia tidak bisa terhubung ke lampu. Kalau arus listriknya tidak terhubung ke lampu, otomatis lampu kita dalam keadaan mati, tidak bisa hidup, ya kan? Sama seperti gambar B. Gambar B seperti itu juga, arus listriknya sampai ke saklar A, tidak sampai ke lampu, otomatis lampu dalam keadaan mati, tidak bisa hidup karena arus listriknya tidak bisa mengalir ke lampu dan tidak bisa mengalir ke kutub negatif baterai. Rangkaian kita yang atas ini dalam keadaan terbuka, yang di bawah juga dalam keadaan terbuka karena salah satu dari saklarnya ada yang off atau yang mati. Sedangkan di gambar ke bawah ini, arus listriknya tetap mengalir dari kutub positif baterai ke kutub negatif. Oke, berarti saklar A, lihat, saklar A-nya kan dalam keadaan terhubung, berarti arus listriknya bisa mengalir dari saklar A ke lampu. Nah, sesudah ke lampu, tapi arus listrik bakal berhenti di saklar B, tidak terhubung ke saklar B. Berarti kan arus listriknya tidak bisa mengalir sampai ke kutub negatif baterai, atau dengan kata lain rangkaian kita dalam keadaan terbuka. Otomatis lampu juga tidak bisa menyala karena arus listriknya tidak sampai ke kutub negatif baterai. Nah, lihat di gambar yang ini. Nah, yang di gambar ini, saklar A dengan saklar B itu dalam keadaan terhubung atau on. Berarti arus listriknya mengalir dari kutub positif baterai sampai ke saklar A, bisa mengalir sampai ke lampu. Lalu dari lampu, arus listriknya juga bisa mengalir ke kutub negatif. Otomatis lampu kita bisa menyala. Ya kan? Nah, lihat gambar ini juga. Gambar ini saklar A digunakan saklar A dengan saklar B dengan posisi paralel, ya kan? Nah, jadi arus listrik kita bakal mengalir dari posisi kutub positif baterai sampai ke lampu, ya kan? Sampai ke lampu dia mengalir, dari lampu dia mengalir arus listriknya bercabang ke saklar A dengan saklar B. Tapi kedua saklarnya dalam keadaan mati, otomatis arus listriknya tidak bisa mengalir sampai ke kutub negatif baterai, tidak bisa mengalir karena dia terputus di saklar A dengan saklar B. Nah, sedangkan di gambar yang ini, gambar yang sekarang, itu arus listriknya itu mengalir dari kutub positif sampai ke lampu. Nah, dari lampu, arus listriknya mengalir bercabang di saklar A dengan saklar B. Tapi yang hanya terputus atau saklar keadaan off, mati, itu hanya di saklar A. Otomatis arus yang mengalir tadi kan bakal bercabang ke saklar A dengan ke saklar B. Nah, arusnya bakal berhenti di saklar A. Tapi arus listrik bisa mengalir di saklar B karena saklar B-nya dalam keadaan hidup atau on. Mengalirlah arus listriknya di saklar B sampai ke kutub negatif. Berarti dari sini kita bisa ngambil keputusan bahwa rangkaian kita dalam keadaan tertutup karena arus listriknya bisa mengalir di salah satu saklar. Ya kan? Begitu juga dengan gambar yang kedua, gambar yang ini. Sekarang bahwa lampunya bisa menyala. Karena apa? Karena rangkaian kita dalam keadaan tertutup. Arus listriknya dari lampu, dia bisa menyala karena terhubung oleh saklar A. Ya kan? Dari saklar A bisa dia menuju ke kutub negatif baterai. Apalagi gambar yang terakhir ini. Gambar yang terakhir arusnya mengalir dari kutub positif baterai
sampai ke lampu, mengalir lagi dia di saklar A dengan saklar B, karena kedua saklar dalam keadaan hidup. Oke, berarti di gambar terakhir juga rangkaian kita dalam keadaan tertutup. Berarti rangkaian yang dapat menghidupkan lampu itu di rangkaian yang kedua, ketiga, dengan keempat, karena rangkaian ini adalah rangkaian tertutup. Oke, nah jadi sekarang kita mau belajar tentang kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik itu menandakan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap sekonnya. Oke, nah jadi seberapa banyak muatan listrik yang mengalir ketika arus listrik tadi bergerak di setiap 1 detik. Jadi 1 detik arus listrik mengalir, berapa banyak muatan yang berpindah, seperti itu, ya kan? Nah jadi rumusnya itu kita kenal segitiga IQT. Ingat, kalau ke bawah dia dibagi, kalau ke samping dia dikali. Berarti kan kalau ditanya I, kita tutup I, posisi QT kan atas bawah, berarti I sama dengan Q per T. Kalau yang ditanya I atau kuat arus listriknya. Tapi kalau yang ditanya Q, muatan listrik, tutuplah muatan listriknya. Berarti sisa I sama T. I sama T ini kan posisinya yang samping menyamping. Berarti Q sama dengan I kali T. Begitu juga kalau ditanya T, waktu dalam satuan sekon. Yang kita tutup T-nya, berarti sisalah posisi Q dengan I. Q dengan I kan posisinya atas bawah, karena berarti kalau ditanya T atau waktu, rumusnya jadinya Q per I. Nah ya, kalau ke bawah dia dibagi, kalau ke samping dia dikali. Oke, nah arus listrik juga bisa diukur menggunakan alat ukur yang namanya ampermeter atau voltmeter, seperti gambar di sini. Nah, jadi ketika kita menggunakan alat ukur, otomatis kita harus tahu bagaimana cara membaca yang ditunjuk oleh alat ukur. Seperti kalau di kelas 7 kalian sudah belajar tentang mikrometer sekrup, jangka sorong, kita juga belajar bagaimana cara membaca alat-alat listrik tersebut, ya kan? Nah, jadi kita mau membaca alat ukur ampermeter ini untuk tahu berapa kuat arus listrik yang mengalir di rangkaian kita. Nah, perhatikan, ada 2 penjepit. Nah, penjepit ini akan dihubungkan dengan batas ukur dari ampermeter kita. Nah, salah satu penjepit itu harus terhubung ke 0. Ya, nak, harus terhubung ke 0. Nah, sedangkan satu lagi penjepitnya, satu buah penjepit ini boleh terhubung ke batas ukur yang lain. Dipilih, boleh 10, bisa 5. Nah, di gambar ini, salah satu penjepitnya harus ke 0, sedangkan penjepit satunya lagi dihubungkan ke 5. Kan? Nanti rumusnya itu hasil ukur atau kuat arus listriknya itu sama dengan skala yang ditunjuk. Lihat tanda panahnya ini, ke arah mana, ke angka mana tanda panah ini mengarah. Kalau di gambar ini berarti ke 4, ya kan? Dengan skala maksimal. Skala maksimal itu lihat angka paling besar yang ada di skalanya ini. Dari 0 sampai ke 10. Otomatis skala maksimal, skala yang paling besar adalah di gambar ini 10. Kan? Berarti tadi skala yang ditunjuknya 4, skala maksimalnya 10. Batas ukurnya dia gunakan yang 5. Ya kan? Oke. Nah, ada satu contoh soal. Contoh soal katanya, terdapat arus listrik sebesar 5 ampere yang mengalir melalui sebuah kawat penghantar selama 1,5 menit. Hitunglah berapa banyak muatan listrik yang melewati kawat tersebut. Oke, nah jadi di soal ini kita tulis diketahuinya itu arus listriknya 5 ampere, waktunya juga 1,5 menit. Ingat, satuan waktu itu dalam sekon, berarti kamu rubah ke detik, berarti 1,5 dikali 60, karena 1 menit itu 60 detik, karena dapatlah hasilnya 90 detik. Karena yang ditanya dia itu hitunglah banyak muatan, berarti Q-nya, berarti kita tutup Q-nya, sisalah I sama T. Karena posisinya menyamping, berarti rumusnya Q sama dengan I kali T. Kita kalikan 5 ampere dengan 90 sekon, dapatlah 450 kolom. Berarti banyak muatan yang mengalir ketika arus tersebut mengalir dalam 1 sekon itu adalah 450 kolom. Nah, contoh kedua, katanya berapa kuat arus yang ditunjukkan oleh ampermeter tersebut. Jadi ada sebuah rangkaian. Nah, di rangkaian tersebut arus ini mengalir. Miss mau cek berapa arus yang mengalir dari rangkaian tersebut. Kita gunakanlah ampermeter. Nah, di gambar ini pengali atau batas ukur yang digunakan itu 0 dengan 5. Ingat, salah satu pengali atau penjepitnya harus terhubung ke 0. Sedangkan satu lagi digunakan ada 5. Berarti batas ukur yang kita gunakan adalah 5 ampere. Nah, skala yang ditunjuk, lihat tanda panahnya menunjuk ke angka 4. Berarti skala yang ditunjuknya 4. Skala maksimumnya dari range data ini, dari 0 sampai 10, maksimal yang paling besar adalah 10. Makanya kita gunakan skala maksimal 10. Masuklah ke rumus, hasil ukur sama dengan skala yang ditunjuk per skala maksimal kali batas ukur. Berarti hasil ukur sama dengan 4 per 10 dikali 5. Berarti sama dengan 2 ampere.